Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bung kameramen, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bung Alfian. Kelihatannya pekan ini Bung kameramen kayak gosokan, kesono kemari, sekarang ada di mari. Silakan Bung kameramen. Baik, betul sekali Bung Alfian. Mudah-mudahan Bung Alfian juga sehat selalu. Amin Allah. Karena memang umat ini harus terus dikawal, dijaga, dan didengarkan ya Bung Alfian. Nah Bung Alfian, kita mendapatkan kabar ya soal AHY nih Bung Alfian. AHY ini masih terus-terusan menyerang Anies dengan sebutan mengkhianati dirinya. Nah sebenarnya kan kalau pakai logika ya, dia udah dapet jabatan gitu Bung Alfian dari Prabowo. Apa pentingnya gitu, apa urgensinya dia membahas itu. Nah mungkin di sesi awal ini, apa mungkin Bung Alfian ada kaitan dengan ucapan Prabowo yang menyandingkan AHY dengan Gibran yang mungkin saja bersaing di Pilpres yang akan datang? Gimana respon awalnya? Silakan Bung Alfian. Saya ingin membahasakan dengan bahasa yang sangat tandas ya. Ketika orang yang bernama AHY, yang mana dia adalah putra dari seorang yang pernah jadi presiden di Indonesia, kemudian terus-menerus mencecar dan menuding, memberikan satu penekanan stressing tentang pengkhianatan yang konon menurut dia dilakukan oleh orang yang bernama Anies Rashid Baswedan. Kalau saya ingin mengatakan, sebetulnya dia ingin mengatakan ketika Gibran yang disebut oleh Pak Prabowo, sebetulnya potensi musuh yang tak terbendung namanya Anies. Daripada ntar Aniesnya gede, mungkin gue kites duluan gitu. Saya lihat begitu. Dan ini secara analisa geopolitik, sosiologi politik, dan marketing politik, jelas AHY menurut saya memang orang yang punya kesempatan untuk melakukan sosialisasi diri, yang tentu dia secara praktek karena dia punya otoritas untuk berkompetisi tanda kutip dengan Gibran. Kalau Gibran mungkin bukan dari segi kualitas diri, tapi posisi jabatan dia menjadi sangat dia bisa melakukan apa saja yang sifatnya instruksi dari mulutnya. Saya mau ke sini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Itu kelihatannya nggak ada yang bisa melarang kecuali Pak Prabowo. Nah sehubungan AHY yang terus-menerus menggecek-gecek ya, menuding-nuding atau memberikan pandangan-pandangan bahwa Pak Anies itu pengkhianat, menurut saya ya ada baiknya dia juga jangan ngomong judulnya doang, apaan sih pengkhianat yang lu maksud apaan gitu, yang Anda maksud itu apa gitu kan. Tapi saya sebagai orang yang mengikuti dinamika politik katakanlah selama kurang lebih yang intensif ya sejak 98 ke sini, berarti sekitar 30 tahun belakangan ini, saya ingin mengajak buat Pak Anies Rashid Baswedan, pertama jangan terlalu diabaikan total. Kedua, jangan diambil hati, biarin aja, tetapi mesti ada semacam efek karambol atau TikTok ya, untuk membuat orang-orang model AHY ini juga ketahuan jadi kayak anak kecil, comel banget itu mulutnya kan akhirnya harusnya dia bicara sebagai orang yang punya bakat sebagai negarawan. Usianya kan masih muda, umurnya kan sekitar 40-an tahun. Paling tidak dia harus masuk pada kekuatan karakter, kekuatan visi, kekuatan intelektual, kekuatan leadership, kekuatan manajemen, dan kekuatan sosok orang yang akan mengurus negara, bukan orang yang terus nyinyir untuk menuding-nuding orang lain dengan sebutan ini dan itu. Begitu Bung kameramen. Iya Bung Alfian, jadi terlihat apa ya, dia hanya menggalaukan urusan pribadinya. Iya betul. Jadi bukan memikirkan kemaslahatan. Bahkan dia berbahagia kan sekarang menjadi bagian dari Prabowo. Padahal di sana jelas Gibran menabrak konstitusi ya Bung Alfian. Saya coba bacakan dulu beritanya. AHY singgung luka lama ditinggal Anies di Pilpres 2024. Bersyukur akhirnya merapat ke Prabowo. AHY mengenang momen di mana partainya ditinggalkan oleh Capres Anies Baswedan di Pilpres 2024 silam. AHY mengatakan sebagai oposisi opsi mereka hanya masuk ke koalisi perubahan saat itu. Hal tersebut AHY sampaikan dalam Kongres ke-6 Partai Demokrat di Hotel Ritz-Carlton. Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi pemilihan 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan bersama poros perubahan.
Namun politik adalah politik, kata AHY. AHY mengakui insiden tersebut sempat membuat dirinya dan Demokrat goyah. Namun, bagi AHY yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut meninggalkan kebingungan bagi masyarakat mengenai posisi Demokrat. Pada akhirnya, AHY mensyukuri pengkhianatan tersebut, sebab perginya Demokrat dari poros perubahan membuka jalan mereka ke Prabowo Subianto. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan, dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang jalan kebersamaan dengan Presiden Prabowo. Bagaimana respon tengahnya, Bung Alfian? Yang jelas saya ingin mengajak pada pemirsa, mari kita masuk pada posisi di sana terlihat betul ya. Ada satu sikap yang simplistis ya. Kalau saya ingin mengatakan bukan konteks bela-membela. Iya. Kalau kemarin ditinggalkan, kenapa Anda ditinggalkan? Itu juga penting. Kalau saya melihat dulu juga pernah terjadi ya, zaman bapaknya itu berkuasa, terjadi sebuah ledakan bom yang tanda kutip, walaupun itu tetap membuat kita semua bersedih dan berduka, tapi itu tidak diurus. Yang diurus kemudian dia konferensi pers yang menyebut-nyebut bahwa akan ada bom akan mengenai dirinya gitu. Persis banget tuh, air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Jadi bapak sama anak sama-sama kebiasaan menggalaukan diri. Betul. Nah ini artinya penting buat kita semua. Saya yang tentu juga terus belajar dan belajar ingin mengatakan bahwa ayo dong generasi muda, generasi milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, ayo kita belajar untuk melihat bahwa negara ini butuh para leaders yang punya kemampuan untuk mengelola negara dengan karakter kepribadian yang baik. Yang kedua, politik adalah politik. Menurut saya itu kalimat yang tidak boleh jadi pikiran dan jadi cara berpikir kita. Politik itu ada ilmunya, politik itu ada seninya. Kalau Anda orang yang beriman, Anda orang yang berketuhanan yang Maha Esa, politik itu ada moral dan dasar tauhidnya. Sekali lagi buat pemirsa, saya ingin mengatakan bahwa perbincangan ini menjadi penting. Dan kepada Pak Anies Rashid Baswedan yang baru beberapa waktu berselang membersamai terbentuknya sebuah organisasi massa, organisasi kemasyarakatan ya, yang mungkin disebut bahwa beliau tidak dalam di situ, tapi kita semua bisa melihat orang-orang dekatnya, ring satu beliau itu adalah pengurus inti daripada organisasi gerakan rakyat itu. Nah, ada yang saya ingin katakan buat pemirsa bahwa semua kita termasuk saya, mari kita melihat bahwa negara ini sedang menunggu fungsi-fungsi kepemimpinan yang bisa mengedukasi dan membuat kita juga bisa memaklumi kalau memang ada hal yang perlu dimaklumi. Ini kan kita akhirnya kalau dalam bahasa yang sering pernah kita dengar, selama ini secara sistem kepemimpinan, pemimpin itu yang memikirkan rakyatnya. Iya. Tapi di negeri kita, di zaman Bapak Jokowi, rakyat yang mikirin pemimpinnya. Nah ini sebuah penyakit yang nggak boleh berulang dan tidak boleh terjadi lagi pada generasi berikutnya. Dan buat Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan buktikan bahwa ada proses-proses yang akan Anda tunjukkan bahwa Anda berbeda dengan Jokowi. Kalau tidak juga, wassalam. Ada yang sampai bikin tweet, Bung Alfian, setiap hari dapat kabar buruk, tapi dari negara. Nah, kalau kita kembali ke AHY, ini kata bapaknya yang sering dimunculkan adalah prihatin. Jadi Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini, yang memang terlihat ya Bung Alfian, orang-orang yang mengejar-ngejar jabatan, Bung Alfian. Saya melihat Pak Anies tidak menggunakan cara itu. Jadi Pak Anies memang bisa lah dia memposisikan diri bahwa pengen mengajak orang gitu, bahwa pemimpin itu yang menang itu yang dicintai gitu. Saya berasanya begitu. Nah mungkin nanti kita akan bahas khusus Bung Alfian tentang ormas Pak Anies, gerakan rakyat itu Bung Alfian. Nah untuk akhir sesi kali ini, AHY ini kan memframing nih Bung Alfian. Dikhianati, ada pengkhianatan kepada dirinya, terjawab oleh Bung Alfian di sesi awal tadi. Ini juga mungkin menjadi upaya untuk seolah-olah dia terzolimi ya, dan Anies itu tukang zolim. Pesan akhir Bung Alfian, memang 2029 masih lama, tapi Prabowo udah nyapres tuh Bung Alfian. Apa yang perlu dipersiapkan misalkan oleh Pak Anies dan juga umat Islam Bung Alfian? Jangan sampai kita ujung-ujungnya cuman ngikut calon yang udah ada aja nih. Untuk closingnya silakan Bung Alfian.
Ya, memang persoalan yang disampaikan oleh Bung Kameramen dengan berita tentang Pak AHY ini, kalau menurut saya memang perlu menjadi perhatian kita secara luas. Artinya kepada para masyarakat harus juga ikut berpikir bagaimana kompetisi 2029 kita akan mempunyai warna lain, kita akan mempunyai irama lain, kita akan mempunyai energi lain, dan saya juga menyampaikan atensi yang positif terhadap sahabat saya, Ayub Saifullah Fattah, yang beberapa pekan yang lalu atau sepekan yang lalu persisnya tanggal 15 dan 16 bulan Februari baru saja diselenggarakan political question. Dan semoga kecerdasan berpolitik menjadi bagian daripada media belajar, media kesadaran, dan media akselerasi untuk partisipasi politik masyarakat. Yang kedua, untuk 2029 ini rasanya semua kalangan dan saya sebagai orang yang berkhidmat dalam gerakan politik Islam, Islam politik, politik Islam, maka saya juga punya alasan untuk bekerja keras untuk melakukan persiapan-persiapan yang fair, persiapan-persiapan yang teredukasi, persiapan-persiapan yang memang ada kerja-kerja terukur dan kerja-kerja yang dibicarakan dan dikerjakan sesuai dengan perencanaan. Yang terakhir, buat semua masyarakat, kita ingin mengatakan bahwa kita muak dengan orang yang harus dalam posisi 4L. Kalau bapaknya presiden, anaknya harus presiden gitu. Enggak harus, saya akan buktikan. Yang penting fair, jangan ada dosa di antara kita dan jangan main sprindik. Betul. Saya lihat ini kadang-kadang, nih kayaknya nih si bapak ini, si Fulan ini akan membahayakan nih pencalonan saya. Itu kan yang dialami oleh Habib Rizik dengan Jenderal Baliho yang ingin jadi pemimpin P3. Saya pikir ini juga catatan penting buat semua. Mari kita bersikap secara dewasa, dan buat kalangan Islam, mari perkuat barisan politik dalam artian yang sesungguhnya, dan juga memperbanyak para agnia dan orang-orang yang mempunyai kemampuan finansial untuk membantu perjuangan umat Islam di segala bidang, termasuk di bidang politik. Sekian dibacain berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.